Iya, terlalu silo. Sudah nampak jelas ya? Nampak jelas. Oke, luar biasa Bu Banati bisa memberikan contoh yang baik, walaupun memang belum sempurna, tetapi ini bisa memberikan gambaran buat penjenengan semua nanti ketika akan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi ada beberapa hal catatan di sini ketika seseorang itu memonitor atau mensupervisi begitu ya, tentunya dengan menggunakan instrumen dan juga RPP atau rencana pembelajaran yang dipraktekkan begitu. Dan ketika rencana pembelajaran tadi kami cermati ada beberapa hal yang mungkin terlewatkan. Dan ini manusiawi sekali karena memang nganggo ndredeg barang ya. Iya, pakai ndredeg barang. Jadi untuk pertanyaan pematiknya belum ada, pertanyaan pematiknya belum ada. Mungkin saking bersemangatnya jadi langsung blus ya. Jadi tanpa ada pertanyaan pematik. Kemudian selain itu juga tadi saya apa cocokkan dengan konsultasi dengan apa yang diutarakan Bu Banati kemarin, katanya per kelompok itu dibuat heterogen untuk gaya belajarnya ya, untuk gaya belajarnya jadi ada audio, visual, kemudian kinestetik begitu. Tetapi saya lihat di kelompok saya khususnya itu semuanya kok kinestetik ya tadi. Tidak ada yang ke sini dan ke sini. Iya, tapi juga ke sana, juga ikut yang kinestetik, ikut ke sini. Semuanya dieksplor, ya. Ya. Oh gitu, ya. Uh, nah, yang perlu saya tanyakan di sini adalah ketika Bu Banati ngesetnya semacam ini, penjenengan person enggak gaya belajar penjenengan itu apa? Enggak tahu, pokoknya pengen ke display sana ya rono. Pengen oh gitu. Hanya untuk mencari jawaban dari dari itu. No, ini jujurnya semacam itu. Nah, kita tahu data siswa mana yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik itu kan dari uh, hasil asesmen diagnostik dengan pihak ketiga katanya kemarin begitu. Hmm, 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 hmm. Ya, gitu juga. Ya, gitu juga bisa. J. Nah, untuk simulasi saat ini yang ada di ruangan ini tidak tahu, tidak tahu, tidak memahami gaya belajarnya sehingga mereka mencari sendiri. Aku kudu ngendi ya? Aku kudu cari informasi itu di mana begitu. Sehingga belum ada informasi awal bahwa si A, B, terutama Mas JJ ini misalnya gaya belajarnya apa? Penyenang perso? Gaya belajar kadang-kadang bisa dimanapun, hmm, bisa dimanapun gitu. Nah gitu ya. Eh, tapi secara keseluruhan sudah memang seperti itu. Kemudian di akhir Bu, di akhir di RPP itu ada diferensiasi produk ya, yang tagihan di rumah itu nggih, tapi penjenengan belum mengarahkan bagi anak-anak yang gaya belajarnya visual nanti produknya bisa dalam bentuk ini. Begitu tadi belum diarahkan ke sana. Itu. Sehingga mungkin gimana? Tadi silakan kalian boleh memilih mana yang sesuai keinginan. Itu belum mewakili. Ketika kita menetapkan bahwa kita akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan profil belajar atau gaya belajar, kita konsisten dengan itu. Jadi jangan terus di bagian akhir membiarkan anak untuk memilih sendiri. Kalau anak ini sudah kita petakan menjadi misalnya gaya belajarnya A, B, C, D itu di visual, nanti produk yang dihasilkan tentunya yang mengarah ke visual juga. Begitu.
Ya, itu nggih. Hanya itu mungkin nanti bisa ditambahi Bu Diah, tadi ada percakapan sedikit dengan Bu Diah juga. Nggih, matur nuwun Bu Banati. Iya, maaf. Baik, terima kasih Bu Novi yang sudah memberikan masukannya. Secara keseluruhan Bapak Ibu, salah satu keterampilan mengajar, mengelola kelas itu antara lain satu adalah power. Semangat seperti Bu Novi kalau memberikan kita ilmu itu motivasi itu semangat. Kalau Bapak Ibu guru begitu masuk ke dalam kelas itu sudah penuh semangat, itu biasanya peserta didik akan mengkondisikan. Seperti halnya Pak Gatot kalau masuk itu sudah posisi siap, itu anak-anak otomatis duduknya sudah dikondisikan. Itu satu, pengelolaan kelas. Ye, kalau mulangi kalau pas sakit ya itu maklum, tapi mosok selama 36 kali pertemuan tatap muka mosok sakit terus gitu nggih. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelajaran untuk yang paradigma baru yang mengaktifkan peserta didik itu kelihatan. Saya tuh kalau pas saat PTM itu melihat di CCTV itu kelas kalau itu ada pergerakan secara terstruktur itu kelihatan Bapak Ibu. Nggih, kelihatan. Berarti dalam pengelolaan kelasnya itu hidup. Jadi kadang-kadang posisi tenang, kadang-kadang ada pergerakan, tidak terus tenang, terus tidak bergerak, terus tidak. Itu per Bapak Ibu guru loh ya, itu akan tampak. Ya, bahkan saya kemarin sempat mencermati kalau ada ibu guru tertentu itu anak tuh sudah nyapu, sudah bersih-bersih kelas. Nah, itu berarti kalau beliau masuk itu memang mengkondisikan kelasnya harus bersih. Itu anak-anak sudah orang Jawa bilang niteni gitu nggih. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi memang saya juga masih belajar. Jadi belum banyak bisa memberikan masukan kepada Bu Banati tapi tadi Bu Novi sudah memberikan. Memang saya pikir dari ketiga gaya belajar itu anak-anak berkelompok menurut gaya belajarnya. Ternyata tidak. Dalam hal ini kelompoknya heterogen, nanti kalau ada penugasan, oh yang suka membuat poster menggambar itu dia akan eksis di situ. Yang suka ngomong nanti eksis di presentasi. Maksudnya seperti itu, Nggih. Nggih, Bu Banati, nggih. Jadi kelasnya itu heterogen jadi bisa mengakomodir kemampuan dari semua anggota kelompok. Kemudian yang terakhir penugasan. Penugasan itu memang kita harus lebih apa nih memberikan walaupun itu tidak menutup kebebasan peserta didik, tetapi kan tadi dari awal saya menyampaikan Bu Banati ini anggap pertemuan pertama gitu. Jadi kalau pertemuan pertama nyuntulung tadi ada penugasan juga ditekankan. Bila gaya belajarnya demikian, maka nanti penugasannya bisa disampaikan dalam bentuk ini, dan ini. Sedangkan yang kinestetik silahkan penugasan kalian nanti bisa dalam bentuk ini itu disampaikan. Saya yakin dengan pertemuan yang sudah kesekian nanti udah anaknya sudah mapan, guru tidak usah memberikan penegasan terkait itu, anak-anak sudah bisa jalan. Gitu ya. Jadi semangat saja Bapak Ibu, karena kita belajar ini sudah selangkah lebih maju dibandingkan dengan teman-teman yang lain, positif saja sehingga nanti segala sesuatunya dapat mengembangkan kompetensi kita. Gitu nggih. Jangan lupa nanti dukunglah saling mendukung antara teman yang satu dengan teman yang lain. Terima kasih. Kita lanjut untuk sesi yang kedua. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.